Om Swastiastu. Baik teman-teman, sementara Taksu Poleng kembali lagi dalam channel kami dalam acara bincang-bincang, ya mudah-mudahan mengedukasi ya Bejero ya. Sebelumnya tetap kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah selalu mendukung dan mensupport channel kami Taksu Poleng hingga kami terus bisa berkarya nantinya. Nah, ini sih ada tema kali ini sih Bejero, kita akan berbincang-bincang sih, setidaknya ini ada request dari teman-teman nih. Karena banyak sih teman-teman yang mengatakan kalau salah menaruh barang sakit. Nah, salah melakukan sesuatu sakit. Nah, itu dikatakan sih konon nih, itu dikatakan pamali nih Bejero. Nah, itu sih yang ditekankan tema kali ini nih teman-teman. Nah, dari ini sih dari pamali ini mungkin dari segi pengertian apa sih jenis-jenis pamali nanti Bejero. Mungkin teman-teman ini mudah-mudahan ini bisa bermanfaat nantinya Bejero. Oke. Mungkin langsung aja Bejero. Jadi gini Bli, kita kan bahas hari ini pemali ya Bli ya. Pemali mungkin era sekarang tidak banyak yang tahu ya. Iya. Mungkin juga tetua kita dulu banyak yang mendengarkan pemali, tapi tidak sedikit juga yang mungkin tidak tahu tentang pemali, tapi tahunya pemali itu adalah yang membuat sakit itu. Ya, itu pada intinya ya. Jadi selama kita sebagai manusia lah, menurut saya itu masih terikat oleh ruang dan waktu, mungkin pemali itu akan terus ada ya di dunia ini, khususnya di Bali. Apa sih itu pemali? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dulu kita bahas ya. Pemali itu adalah diartikan sebagai tabu atau larangan. Oh iya. Larangan berarti apa yang dilarang? Berarti kan ada sesuatu yang kita langgar sehingga mengakibatkan sesuatu hal yang tidak baik. Ada sebab akibatnya ya. Ada sebab akibat. Kemudian kalau kita mencari arti daripada kata pemali, pemali itu kan artinya kembali lah. Orang mengatakan kembali. Kemudian pemalinan kita di Bali kan. Akhiran an berarti mengembalikan. Apa yang dikembalikan? Otomatis sesuatu yang kita berikan. Kalau orang sekarang kan bilangnya law of attraction katanya lah. Generasi sekarang bilang law of attraction, atau sebenarnya itu kan bahasa ajaran Nusantara yang diganti platformnya, diganti casingnya lah, atau ilmu tarik menarik disebut. Nah, berarti pemali itu adalah pembalian adalah sesuatu yang dikembalikan. Apa yang dikembalikan adalah yang sudah kita lakukan. Jadi sesuatu yang kita lakukan itu melanggar daripada aturan-aturan yang sudah diberikan oleh tetua kita, baik secara tertulis maupun secara tersirat. Jadi yang tertulis mungkin terdapat di dalam lontar-lontar yang nanti kita akan bahas, kemudian yang tersirat secara lisan atau tinular yang mungkin menjadi gugontuan saat ini yang masih kita warisi lah, itu nanti kita bahas. Berarti dari arti kata pemali berarti diartikan adalah sesuatu yang dikembalikan. Sesuatu yang dikembalikan sehingga mengakibatkan gangguan baik fisik maupun mental. Nah, kemudian di dalam salah satu lontar mengatakan bahwa ada yang disebut dengan bute pemali. Bute pemali adalah bute yang menguasai ruang, waktu, dan tempat. Ruang dan waktu yang tempat berarti sesuatu yang kembali ada akibat kita melanggar ruang, waktu, dan tempat. Contoh halnya lah Ruang. Melanggar ruang atau tempat lah kita berbicara, berarti kita naruh sesuatu yang kalau bisa baliknya salah, atau istilahnya menutup pintu masuk rumah, menutup pintu masuk tempat suci dan lain sebagainya kan itu. Kemudian tata ruang bangunan itu juga mengakibatkan pemali. Salah membuat pintu masuk, salah membuat dapur atau ukuran dapur, salah membuat atap, itu mengakibatkan pemali. Nah, kemudian selanjutnya tata ruang dan waktu. Yang selanjutnya itu adalah waktu ya. Waktu. Kalau di Bali ada keyakinan bahwa kita tidak boleh memindah barang apapun itu kajeng. Atau mengawali menggali tanah itu kajeng. Karena diyakini itu akan mengakibatkan pemalian. Seperti itu. Kalau arti daripada kata pemali kita berbicara. Jadi
kalau tadi bisa menyinggung kajang, berarti kan itu kalau kita di Bali kan pasah beteng kajang. Triwarunya. Nah, triwarunya itu berarti di kajangnya itu kan makhluk halus masuk astralnya ya kita dunia ya, budek kalinya. Berarti pamali ini maksudnya disebabkan budek kali. Jadi Nah, gitu. gini. Pemali itu diakibatkan akibat budek kali pemali kan namanya seperti itu. Nah, lalu budek kali yang dimaksud di dalam lontar ini bukan hanya budek kali dalam konsep penggambaran visual. Iya. Kalau budek kali secara gambaran visual kan otomatis yang bertaring, mata melotot, rambut acak-acakan itu budek kali. Tetapi di dalam konotasi arti daripada budek kali itu kan bat akar katanya. Yang memiliki arti adalah kekuatan alam. Berarti di saat kita mengganggu kekuatan alam, itu yang akan menghancurkan kita. Mengganti kita sakit. Kenapa seperti itu? Karena antara tubuh manusia dengan semesta itu kan pembentuknya itu sama, disebut dengan unsur panca mahabhuta. Di semesta ada yang terbuat dari tanah, api, air, udara, dan ruang kosong. Di dalam manusia pun seperti itu, Bli. Jadi kita terbuat oleh air, ada tanah, udara, api, dan ruang kosong atau ruang hampa. Nah, jadi bahasa Balinya mengatakan disebut dengan karang awak atau tubuh manusia dengan karang umah, disebut dengan halaman atau istilahnya semesta. Nah, apabila kita mengganggu kestabilan semesta, mengganggu kestabilan alam, itu akan berdampak terhadap diri kita. Itu disebut dengan pemali. Seperti itu, Beli. Dalam artian nanti itu dari pemali itu tadi terjadi atas kesalahan kita sendiri maupun orang lain yang mengakibatkan kita juga yang kena. Mungkin itu nih dari pengertian pamali nih teman-teman. Nah, mungkin sekarang dari jenis-jenis pamalinya nih Beli Jero. Mungkin ada nggak tersurat di dalam lontar mungkin? Jadi gini, yang saya pernah baca beliau mungkin banyak sumber, ada lontar Bamukirti kan di sana ada karang panas juga mengatur. Pemali itu ada dua lah. Ada dua diklasifikasikan sebagai pemali dewa dan pemali buddha. Namun pemali dewa dan pemali buddha ini juga ada klasifikasinya. Ada pemali agung dan lain sebagainya lah. Kalau pemali dewa biasanya sakitnya tuh dari leher ke atas. Pemali dewa. Kemudian kalau dari leher ke bawah disebut dengan pemali buddha. Itu dilihat dari sakit tubuh manusia. Sakit yang akibat pemali. Nah, di dalam sastra itu dikatakan apabila kita sakit karena pemali atau disebut dengan pemali dewa lah, kepala sakit biasanya karena kita mungkin ini ada merajan atau ada tempat suci yang di atasnya cacapan, itu biasanya kepala sakit. Atau kita lupa menaruh kayu mungkin menghalangi pemedal atau jalan keluar masuk tempat suci, itu juga mengalami. Dan itu biasanya kepalanya sakit disebut dengan pemali dewa. Nah, cara mengobati pemali dewa adalah kita berbicara pelan-pelan ya. Cara mengobati pemali dewa adalah menggunakan asaban cenana. Jadi air cenana itu digosok, itu dipakai. Oh, pakai cuci muka berarti pakai obat pakai kepala. Itu disebut dengan pemadaman pemali dewa. Apabila itu pemali buddha, contoh nih, kita membuat rumah, ada pohon kita tebang, tapi kita lupa ngangkat. Di sini kan ada kasus terbaru lah di villa yang di Ubud. Nah, itu disebut dengan tunggak wareng, Beli. Tunggak wareng. Nah, apabila itu loh pohon ditebang, kemudian tanpa diambil akarnya, ditimbun maupun nggak ditimbun, itu akan mengakibatkan pemali. Nah, pemali buta itu akan berakibat sakit. Satu bisa kakinya lemas, kemudian bisa perutnya seperti apalah kembung atau sakit, ngancuk-ngancuk lah bahasa Balinya kan. Nah, itu bisa mengakibatkan bahkan kematian. Dalam lontar itu kita berbicara ya, bukan saya yang bilang. Dalam lontar itu. Nah, kemudian apabila juga ada dasar rumah yang kita lupa bongkar, habis itu kita timbun itu juga berpengaruh. Kemudian ada sake, Beli, atau sendi bekas kita membuat tampul rumah, itu nggak boleh juga ditanam. Hal-hal itu akan mengakibatkan pemali. Nah, itu juga akan berakibat sakit, jadi dari leher entah perut, entah dada dan sebagainya. Cara mengobatinya di dalam sastra itu dikatakan adalah dengan menggunakan pucuk pohon serut. Kalau Balinya kan pungut. Nah, kalau bahasa Indonesia kan orang bonsai bilang serut lah. Nah, itu dicari, dicampur dengan menggunakan bawang merah. Bawang merah itu yang tunggal. Jadi ada di dalam lontar dasa nama ada menyebutkan bawang tunggal. Ada menyebutkan dengan bawang lanang.
Nah itu sebenarnya itu sama, atau jantung bawang itu sama. Artinya bawang yang sendiri tidak berisi anaknya. Nah itu dipakai, itu diulek, kemudian dipakai parem atau bahasa Balinya wedak atau boreh di bagian yang sakit. Nah itu cara-cara menghilangkan, mengobati pemali. Namun perlu juga ingat, pemali itu perlu diberikan lelabahan atau upah-upahan sebelum kita menghilangkan. Contoh nih, kita ada pemalian, kita membongkar pemalinya itu, kita harus berikan labahan. Ya. Cara memberikan labahan itu menggunakan daun pisang yang dibentuk kerucut seperti kojong. Ya, tumpeng. Nah, tumpeng. Kemudian di sini nasi kan tumpeng nih, dibalik, tetapi tumpeng yang ditutup daun lah intinya. Ya. Nah, jangan diambil jangan tutupnya. diambil. Diisi bawang jahe, kemudian diaturkan di cap-capan rumah atau air cucuran atap. Nah, air cucuran atap. Kita aturkan, mohon kepada kaki pemali, mini pemali, saya jadi memberikan upah-upahan, semoga lah pergi kan gitu beli. Sambil juga kita memintakan pirtu di Kemulan. pekarangan rumah. Oh, pekarangan. Rumah di perciki. Habis itu besok paginya ini ritualnya dari jam 6 ke atas lah, 6 sore ke atas, sandi kawan memenekang, orang Bali bilang. Kemudian diambil ini, dibawalah ke keluar pintu masuk halaman rumah. Oh, taruh di sana, di dikeluarkan. pinggir jalan tuh kita bilang lagi, saya Marga Agung kita jaga ngerualan pemali. Nah, nanti mungkin kita akan berikan mantranya, tapi yang ketik di deskripsi aja biar nggak salah pengucapan nanti. Nanti di deskripsinya aja, nanti teman-teman bagaimana cara ngupain pemali dan juga masuk pati obat pemalinya. Nanti kita share aja di deskripsi. Nah gitu beli. Kemudian kita bahas sekarang jenis-jenis pemali lah. Tadi kan secara dua. Lalu apa yang mengakibatkan itu pemali? Satu, seperti saya kita dilarang untuk menebang pohon yang tumbuh di pinggir sungai. Oh, pinggir sungai yang mungkin dulu kita udah bahas Yugel Mimang. Di sana juga, karena di sana dipotong digunakan rumah, itu akan mengakibatkan rumah itu sering ribut lah, boros seperti itu, dan juga akan berakibat karena warga dimakan kan. Kita udah buat videonya lah. Kalau mungkin teman-teman pengen nonton videonya, ada di bawah linknya, tentang bagaimana sosok wujud daripada Buto Yugel Mimang yang menguasai pohon pemali seperti itu. Kemudian pohon yang tumbuh di pinggir sungai atau danau itu nggak boleh juga dipakai. Oh, nggak boleh dipakai. Nggak boleh. Mungkin secara tatanan karena kita kan merusak alam. Ya. Kemudian pohon yang tunggak wareng, seperti tadi dibilang, setelah pohon itu dipotong tumbuh lagi, itu nggak boleh dipakai. Oh, berarti sudah dipotong itu nggak boleh lagi. Nah, tumbuhan itu nggak boleh dipakai rumah. Kemudian pohon yang habis disambar petir. Pohon yang tumbuh di kuburan, pohon yang tumbuh di merajan atau tempat suci. Nah, lalu bagaimana cara kita, karena kita nggak tahu nih, kita beli kayu nih. Biasanya kalau hal-hal itu digunakan, kayu itu digunakan, malamnya pasti bunyi. Entah pintu kita bunyi tak atau atap. Berarti ada salah satu pohon yang memang dilarang untuk digunakan sebagai rumah. Biasanya ada pintu nih. Kalau pohon jati mungkin yang pernah kena petir, atau bahkan pohon jati yang pohon kelapa yang pohon-pohon yang pernah setelah dipotong lagi tumbuh, atau di tempat-tempat yang memang dilarang. Nah itu dipakai pintu, biasanya dia akan kebuka sendiri pintunya. Udah ditutup, kadang-kadang kita ngobrol buka di sini. Nah itu berarti bekas pemali. Berarti itu juga pemalian juga ya. Perlu diberikan upah-upahan, perlu diberikan sesajen. Ingat, sajen itu kan istilahnya sastra jenderal sebenarnya. Asli katanya, bahwa itu adalah pengaplikasian pengejawantah daripada sastra-sastra yang ada, kitab-kitab suci yang ada, dibuatkan dalam bentuk simbol-simbol seperti itu boleh. Itu. Nah kemudian orang dulu juga mengatakan, di saat kita ingin masang atap rumah, kayu jangan sampai kebalik. Jadi kalau batang kayunya kan, pangkal kayu itu, ini kan pohon belia, pangkal dengan ujung. Pangkal kayu itu harus memang posisinya di bawah. Di Bali kan ada ulu teben lah, itu memang harus diteben, harus di bawah, jangan dibalik. Makanya orang dulu sebelum masang atap, dia pasti ditimbang kayunya. Mana yang lebih berat, berarti itu yang dipakai bawah. Di bawah. Nah, itu. Kemudian kan ada kayu-kayu nggak boleh pakai rumah, ada kayu ketewel atau nangka, kayu disebut dengan pepatih kayu. Itu efeknya keras, bisa ribut. Nah, itu ada banyak aturan yang tersurat di dalam kitab-kitab suci kita. Oh, itu jenis dari pamali yang Niris menggunakan kayu untuk jadi bahan bangunan, itu juga termasuk pamali.
Nah, mungkin yang pamali yang paling keras nih beli juru yang mungkin menyebabkan efeknya yang paling keras ke kita nih sebagai gini. Ya. Pemali yang paling keras ya. Pemali disebut dengan pemali agung atau pemali tahunan lah ya. Satu dasar rumah yang kita tanam. Ini nih, kita kan buat sekat-sekat rumah nih. Ada dasar, habis itu kita merubah tatanan rumah, tetapi dasar ini nggak kita angkat, kita tutup aja, itu berpengaruh. Itu paling keras. Atau pohon yang seperti kita viral kan, pohon dipotong tetapi nggak diangkat, hanya ditimbun, nah itu berakibat fatal. Nah, ada nggak caranya yang termudah? Karena kan kita berbicara ke materi juga kan. Kalau kita bongkar sekalian itu kan menggunakan biaya yang mahal juga. Ada nggak triknya mungkin sedikit aja dibongkar atau harus semuanya dibongkar? Gini. Di dalam salah satu dikatakan harus dibongkar kan. Harus dibongkar, kita berbicara di Bami kita harus dibongkar. Namun ini tafsiran daripada orang suci kita, dibolehkan asalkan putus. Nah, putus berarti di ujung-ujungnya itu kita putus di ujung itu biar tidak nyambung ya. Itu kalau orang tetua kita dulu, karena agama Hindu kan nggak kaku lah. Ya. Ada cara-cara yang harus kita tempuh. Seperti itu beli. Kita kan nggak mungkin tuh harus semuanya dibongkar kan, berarti lama juga tuh. Itu. Jadi itulah yang sering terjadi di kita. Contoh kita mau membuat kolam, jangan menggali tanah. Mungkin ada pamali seperti itu belajar itu, ada kolam, ada dasar rumah yang belum diangkat. Mungkin ciri-cirinya mungkin teman-teman biar tahu juga ciri-cirinya itu pamali itu gitu. Kalau kita kan kaum awam nggak tahu tuh apa sih pamali ini. Jadi gini, kalau yang pengalaman mungkin dalam kita berbicara masalah pemali, karena ini kan istilahnya sifatnya kita berbicara masalah mistik. Mistik itu adalah rasa, bukan logika lah. Kita mistik itu pasti rasa beli. Sama halnya kita ratu utara yang makin meluncur itu angin yang tambah. Itu nggak ada perubahan secara logika, secara mata. Tetapi rasa kita bahwa itu sudah diberikan blessing, diberikan penugerahan, ya kita sembuh. Karena ada rasa. Sama halnya dengan itu pemali. Nah, ciri-cirinya biasanya sakitnya tuh nusuk-nusuk beli. Itu pemali. Kalau contoh nih pohon kayu yang diikat sampai ikatannya masuk, itu pasti ujang kita nggak bisa tidur lah. Besok kita carilah mana pohon kayu yang diikat, buka, pasti bisa tidur. Itu. Kalau cara yang paling simpel supaya kita nggak membongkar nih, kita kira-kira nih atau kita dengar orang nih, itu pemalian atapnya kita bongkar atap, sembuh nggak, atap rusak. Nah, itu dah. Kalau bahasa Balinya ada disebut dengan ngaku agem li. Ngaku agem itu artinya berjanji lu, ratu betara atau Tuhan lah, dalam apapun. Kalau seandainya ini yang membuat saya sakit, berikan saya kesembuhan, besok akan saya rubah. Kalau sembuh berarti itu harus dirubah. Tuh, biar gak nanti dengar omong, wih pohonnya ini bikin pemali potong pohon, wih ini dasarnya bongkar, rumah nggak punya sakit tetap kan gitu. Nah itu ya. Mungkin itu juga belajar kan nggak mungkin nih kalau sudah pemali, mungkin buat dari seperti tadi kan nggak mesti harus dibongkar semua, mungkin ada trik banternya sih. Benar-benar. Satu, di saat kita pemalinan nih, di dalam Asal-Kusali kan dikatakan Asal-Kusali kan ada aste bumi, aste dewa. Ya. Tanam bangunan rumah itu nggak boleh isi yang namanya karang gajah beli. Ya. Itu kan karang bomo dia. Karang bomo, karang gajah nggak boleh. Sekarang kita udah ada nih. Apa yang harus kita lakukan? Ambil tarinya, potong, upain pemali, buang ke laut. Jadi nggak harus bongkar semua. Nah, ada cara-cara seperti itu. Kemudian pohon kelapa kan kita sudah pernah bahas, ikat pakai ilalang. Apa makanya kita sudah sering bahas dengan hal-hal seperti itu. Sama halnya kita nih, kita punya atap rumah, tetapi karena kita borongan lah orang Balinya, kita mencarikan tukang, kita lupa lihat hari baik. Pas pasang atap tuh pas genir wane kan itu nggak bisa itu. Akan satu panasan atau berakibat bisa kebakaran rumahnya. Kita baru ingat nih, wah ini bikin, apakah kita turunkan semua? Enggak. Turunkan beberapa lah. Mungkin 5 atau 7 lah. Kalau Bali kan ada hitungan ganjil. 5 atau 7 kita turunkan. Nunggu hari baik, pasang lagi itu. Oh, sehingga cara kita ngulang newasin. Enak Bali kan bilang, newasain dulu. Nah, dewasa. Jadi nggak harus kita turunkan semua atapnya, itu pasang. Nah, itu mungkin itu sih dari penjelasan beli juru tadi nih mengenai tentang bangunan, pamali bangunannya nih. Kalau sudah terlanjur, mungkin semeton membuat bangunan itu tadi ada tips-tips yang mungkin yang bisa
teman-teman atau teman Taksu Poleng yang bisa dilakukan ya. Tidak harus sih kita harus membongkar semuanya. Tapi itu kembali ke rasa jadi. Nah ini kembali lagi Bejero, kemarin kan mungkin sedikit menyinggung ke pas di mimpi nih, di live mimpi kan banyak nih teman-teman menanyakan, Bejero ini kenapa nih kalau mimpi anak kecil-kecil ini apa sih ya? Bejero kadang-kadang ini pamali. Memang seperti itu. Di dalam lontar tetengger ipian lah kita sering bahas. Saat kita mimpi melihat anak kecil itu biasanya pemali. Mimpi menyusui anak kecil itu pemali. Dan itu bahkan disebut dengan pemali agung, udah keras lah. Tuh, jadi kalau kita mimpi ketemu anak kecil, pemalian berarti sewajarnya kita harus melakukan uapan pemali. Jadi gini caranya, kalau kita nggak tahu nih, berikan uapan pemali yang di bawah cucuran adat. Kita ngomong, Ibu Pertiwi, berikan saya petunjuk nanti saat saya tidur. Pasti kan mimpi. Tiba-tiba kita kebayang dengan atap rumah atau kita salah menaruh sesuatu. Itu pasti akan wujud ya. Mungkin itu nih teman-teman, kembali lagi dari Bejero tadi kan banyak nih teman-teman mungkin ini bisa setidaknya menjawab, memberikan pemahaman sedikit apabila mungkin teman-teman kemarin nanyakan bermimpi cari anak-anak kecil, mungkin itu termasuk pamali juga. Nah itu perlu juga diterapkan Bejero ya. Nah ini paling gini nih katanya nih Bejero, pamali pohon pisang paling keras. Iya. Benar itu? Itu sebenarnya bukan, kalau kita bisa pemali, oke lah pemali ya. Pohon pisang itu jangan diikat, jangan diisi apa namanya, kayu lah. Kayu pasti kan pohonnya berbuah lebat nih, biar gak jatuh diisi kayu. Sampai melukai pohon. Itu keras sekali, apalagi sampai jantung daun pisang itu diikat itu namanya. Nah, berarti itu pamali. Pamali keras sekali itu. Konon katanya ketika ditanyakan ke sini dia sulit sekali temukannya. Bejero sudah mulai menguasai ini. Entah sih katanya Bejero kan kemarin bahas seperti itu, kita hanya mengulang kembali itu. Benar. Kan. Ini kita gini beli. Jadi tadi kita bahas pemali beli ya. Jadi saya ini ada produk beli, Kalimosade namanya. Ya, Kalimosade. Jadi Kalimosade ini adalah minyak herbal itu yang diramu berdasarkan kitab-kitab pengobatan Nusantara lah, khususnya kitab lontar-lontar Bali tentang usade, di mana di sini menggunakan bahan-bahan herbal. Ada 108 bahan herbal dari daun sirih, daun meniran dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan apa namanya beli kepaslan bahasa Balinya ya. Benalu yang diyakini memiliki khasiat secara turun temurun. Dan minyak Kalimosade ini hanya diproduksi pada saat hari purnama beli. Kenapa purnama? Karena kita tahu lah purnama itu adalah hari yang sangat spesial bagi seluruh umat manusia lah beli, seperti itu beli. Jadi kalau minyak ini diaplikasikan dengan orang yang mohon maaf ini sakitnya non medis, dia akan efeknya panas. Ini juga bisa digunakan untuk mendeteksi pemali. Contoh nih, kita sakit nih, kalau dioleskan panas, pemali nih gitu. Bisa kita cek seperti itu beli. Mungkin itu teman-teman, jadi jika teman-teman ingin gabung, mungkin jadi reseller, jadi agen atau ingin membeli, itu harganya 149.000, bisa dilihat di tertera atau bisa kunjungi di FB Kalimosade Official, dan juga ada di IG dan juga ada di Shopee teman-teman. Atau bisa juga langsung kunjungi kita main di sini di Pemaron. Tempat produksi kita juga. Oke. Makasih. Nah, baik teman-teman, mungkin itu saja sih pembahasan kita kali ini tentang pamali. Mungkin sukses semua Bejero. Mungkin tadi Bejero membuka juga wawasan Tiang juga sewaktu teman Bejero. Lupa bawa air, Bejero udah haus. Nah itu nih teman-teman, sekali lagi mudah-mudahan apa yang tadi Bejero sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Apabila juga ada kesalahan Tiang madu acara, begitu juga Bejero ada salah penyampaian, kami mohon maaf. Nah tetap kami mohon dukungan, mohon doa restu dan juga sharing di sini apabila teman-teman memiliki referensi yang lebih apa yang tadi dijelaskan Bejero, kita di sini sharing berbagi. Dan sekali lagi ya, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Mungkin ingat teman-teman, like, share, dan subscribe channel kami Taksu Poleng agar kami terus bisa berkarya. Akhir kata kita tutup dengan para Musanti. Om Santi 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 Om.